Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Afifah Sahla, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Kali ini aku mau membahas agama Islam di negara Belgia. Islam memiliki pengikut dan telah menyebar luas di berbagai belahan dunia sejak didirikan di wilayah Arab pada abad ke-7 Masehi. Sebagai salah satu agama dunia yang memiliki sejarah panjang, Islam ini telah memberikan kontribusi terhadap peradaban manusia di berbagai belahan dunia. Benua Eropa ini telah menjadi salah satu benua yang menjadi sejarah perkembangan Islam, karena Islam ini tidak hanya berkembang di benua Asia, tetapi di berbagai belahan dunia termasuk Eropa. Pertumbuhan populasi Muslim di Eropa Barat telah meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya di negara Belgia ini. Negara Belgia ini terletak di benua Eropa, tepatnya di bagian barat benua Eropa. Belgia ini berbatasan dengan Belanda, Prancis, Luxembourg, dan Jerman. Ibu kota Belgia adalah Brussels. Belgia menggunakan 3 bahasa sebagai bahasa resminya, yaitu ada bahasa Belanda, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Hukum dan masyarakat Belgia secara umum menghargai kebebasan beragama. Sekitar 6% dari total penduduk Belgia adalah Muslim. Agama minoritas lainnya ada Kristen non-Katolik, Yahudi, dan juga ada Buddha. Islam yang terus bertumbuh kembang menyebabkan perubahan secara demografi. Di banyak wilayah, penduduk Muslim sudah lebih banyak ketimbang pemeluk Protestan dan Yahudi. Bukan hanya sekedar populasi Muslim yang terus bertambah, tapi Islam di Belgia kini semakin diterima oleh masyarakat Belgia. Muslim pertama yang datang ke Belgia diperkirakan ada setelah Perang Dunia Kedua. Mayoritas Muslim di Belgia adalah keturunan buruh migran yang dominan berasal dari Maroko dan Turki. Akhir tahun 1960-an, Belgia melakukan penandatanganan perjanjian dengan Aljazair dan Tunisia. Selama periode kolonial, Belgia menjalin hubungan dengan negara-negara Muslim. Agama Islam di Belgia telah meninggalkan beberapa jejak peradaban yang sangat bersejarah. Di antaranya adalah Masjid Agung Brussels yang terletak di pusat kota Brussels. Masjid ini adalah masjid tertua di kota Brussels. Tak hanya berarsitektur cantik, Masjid Agung Brussels memiliki sejarah yang menarik. Pada awalnya, bangunan ini tidak diperuntukkan sebagai masjid, melainkan sebagai paviliun pameran kebudayaan negeri-negeri timur. Kemudian, pada tahun 1967, saat Raja Arab Saudi berkunjung, renovasi dimulai. Bangunan tersebut direnovasi menjadi Masjid Agung yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam di Belgia, yang dana sepenuhnya berasal dari Arab Saudi. Masjid ini tiap harinya dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah di sana, terlebih pada bulan Ramadan dan 2 hari besar Islam. Selain Masjid Agung Brussels, di Belgia terdapat masjid yang terkenal lainnya, yaitu Masjid Rida. Sebagian besar Muslim di Belgia menganut paham Sunni. Ternyata masih ada masjid-masjid di Belgia yang berorientasi Syiah. Salah satunya adalah Masjid Rida. Masjid Rida ini adalah masjid Syiah terbesar yang ada di kota Brussels. Pada awal tahun 2012, Masjid Rida menjadi target serangan pembakaran yang mengakibatkan kematian seorang imam. Serangan tersebut dan ancaman sebelumnya terhadap masjid ini dikaitkan dengan konflik Sunni Syiah di Suriah. Namun, Masjid Rida sendiri tidak terlibat dengan aksi terorisme dan radikalisme. Masjid ini terletak di distrik Anderlecht di Brussels. Di negara Belgia ini juga terdapat tokoh Muslim yang terkenal, salah satunya bernama Biaye Mohamed Galaye. Beliau adalah seorang imam besar di Masjid Agung Brussels di Belgia. Pada tahun 2002, beliau menyelesaikan studi filsafat di University of Leeds. Ia dan kaum Muslim di Belgia aktif dalam perlawanan terhadap gerakan dan ajaran terorisme dan radikalisme. Ia adalah salah satu imam yang paling berpengaruh di Masjid Agung Brussels di Belgia. Di Belgia juga terdapat organisasi keislaman. Salah satunya adalah Eksekutif Muslim Belgia yang didirikan pada tahun 1974 sebagai respon terhadap pengakuan resmi Islam oleh pemerintah.
Tujuan utama didirikannya Eksekutif Muslim Belgia adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara komunitas Muslim Belgia dan pemerintah nasional. Sayangnya, subsidi pemerintah terhadap komunitas Muslim Belgia tidak konsisten karena hubungan yang tidak harmonis. Hubungan antara organisasi dan pemerintah mulai memburuk setelah kekhawatiran mengenai meningkatnya peran fundamentalisme di dalam eksekutif muslim terungkap. Akibatnya, eksekutif muslim dibubarkan pada tahun 1992 yang membuka jalan bagi pembentukan eksekutif muslim yang baru yang didirikan pada tahun 1993. Meskipun baru dibangun pada tahun 1993, tapi komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah ditunda karena penundaan pemilihan jabatan resmi oleh eksekutif muslim yang baru hingga pada tahun 1998. Meskipun memiliki sejarah yang tidak stabil, eksekutif muslim masih aktif hingga saat ini. Eksekutif terdiri dari 17 anggota yang beragam, termasuk 7 anggota dari Muslim Maroko, 4 dari anggota Muslim Turki, 3 dari negara-negara lain, dan 3 mu'alaf. Eksekutif ini aktif dalam menentang pelarangan jilbab oleh pemerintah Belgia. Keseharian umat Islam sama layaknya dengan warga-warga lain. Mereka sekolah, di sekolah pun sudah masuk mata pelajaran agama Islam di kurikulumnya. Dan mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga pendidik muslim. Namun ada beberapa kendala sosial yang mereka hadapi. Salah satunya adalah pelarangan penggunaan niqab dan burqa. Otoritas Belgia melembagakan larangan mengenakan pakaian yang menutupi wajah di depan umum, yang berarti penggunaan niqab dan burqa dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Belgia. Larangan ini ada dengan alasan untuk keamanan, karena pengguna niqab dan burqa tidak bisa diidentifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk upaya menanggulangi kasus terorisme yang ada di Belgia. Larangan penggunaan burqa dan niqab ini diberlakukan di jalan-jalan, di taman umum, di lapangan olahraga, dan di tempat-tempat umum lainnya. Nah, itu dia pembahasan seputar agama Islam di negara Belgia. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.